Apa jadinya jika sejak jutaan tahun silam ras manusia diburu predator yang ingin melahap kehidupan manusia? Apa jadinya jika penciptaan alam semesta diawali dengan penghancuran alam semesta yang sudah ada? Apa jadinya jika pencipta alam semesta yang kita sebut Tuhan ini berasal dari energi kecerdasan manusia? It is a side effect of the emergence. Diceritakan untuk melindungi ciptaannya dari predator yang ingin memusnahkan manusia, sang pencipta mengirim makhluk terkuat untuk membunuh para Deviants. Mereka adalah para Eternals dengan kekuatan super di luar nalar manusia. Mereka bertugas melindungi manusia dari predator buas bernama Deviant yang ingin melahap makhluk tercerdas di bumi ini. Sudah berlangsung selama jutaan tahun pertarungan mereka untuk menciptakan ketentraman di dunia ini. Sampai akhirnya mereka berhasil menciptakan kedamaian dari gangguan para Deviant tersebut. Sampai akhirnya sudah berlalu ribuan tahun. Zaman sudah berubah memasuki zaman modern. Sudah ribuan tahun pun para Deviant tersebut menghilang. Hingga pada akhirnya di London, Cersei, Sprite dan kekasih Cersei diserang Deviant yang ingin menghisap kekuatannya Cersei. Cersei adalah salah satu dari para Eternal. Dialah yang berempati sangat dalam terhadap kehidupan manusia di bumi. Deviant yang mereka lawan saat ini ternyata berbeda dari yang mereka tahu selama ini. Para Deviant ini sudah berevolusi menjadi sangat cerdas. Akhirnya datanglah Icarus. Bahkan Icarus pun tidak berdaya menghadapinya, sampai dia terpental jauh kalah dari para Deviant tersebut. Hingga akhirnya mereka berencana meminta petunjuk ke Ajak. Dan didapatinya Ajak sudah tewas. Setelah kematiannya, Ajak yang merupakan pimpinan para Eternals dalam menjalankan misinya di bumi memilih Cersei untuk menggantikannya. Ajak tahu Cersei berbeda dari para Eternals yang lain. Cersei mempunyai kecintaan yang besar akan kehidupan para manusia di bumi. Setelah energi Ajak masuk ke dalam tubuh Cersei, dia pun bisa berkomunikasi sekejap dengan Arishem. Arishem adalah Tuhan. Dialah pencipta jagat raya ini dengan semua galaksi dan planet-planetnya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mencari Kingo, anggota Eternals yang lain. Kingo selama ini hidup sebagai sutradara dan aktor. Kingo pun bersedia bergabung dan melanjutkan pencari anggota eksternal yang lain, yaitu Gilgamesh dan Tena. Gilgamesh! Pada saat mereka berkumpul, Cersei pun tanpa sadar memasuki dimensi Arishem. Di sini pun Cersei mengetahui kebenaran misi yang mereka jalankan. Ternyata misi mereka adalah untuk membantu kelahiran Celestial Tiamut yang ditanamkan di dalam perut bumi. Celestial Tiamut adalah makhluk dengan energi luar biasa besar yang mampu menciptakan galaksi baru. Celestial Tiamut hanya mampu tumbuh dengan bantuan energi yang sangat besar dari makhluk yang memiliki kehidupan cerdas. Hal ini berarti kebangkitan Celestial Tiamut adalah kehancuran bumi. Ternyata selama ini bumi dan galaksi-galaksi yang lain telah mengalami penghancuran dan penciptaan yang tidak terbatas. Mendengar fakta sebenarnya dari keberadaan mereka, rekan-rekan Cersei pun terkejut. Mereka berusaha menghentikan kelahiran Celestial. Mereka berusaha mengumpulkan anggota Eternal yang lain, seperti Druig, Phastos, dan Makari. Pada saat mereka berada di kediaman Druig, Deviant kembali menyerang. Semua orang berusaha menghadapinya.
Tetapi dalam pertempuran tersebut Gilgamesh terbunuh dan energinya diserap para Deviant yang mengakibatkannya bisa berevolusi setelah mendapatkan kekuatan Gilgamesh. Setelah mengkremasi Gilgamesh, mereka semua pun kembali ke tempat di mana pesawat luar angkasanya disembunyikan untuk mencari cara menghentikan kebangkitan Celestial. Dalam keadaan yang sangat membutuhkan kerjasama tim, di tengah-tengah itu mereka malah terjadi perpecahan. Icarus yang selama ini sangat dipercayai Cersei ternyata berkhianat. Dia ternyata lebih dulu mengetahui fakta kebangkitan Celestial dan dia pun mendukung untuk itu. Hingga akhirnya terjadi perpecahan di antara mereka. Spread yang secara sembunyi-sembunyi mencintai Icarus ikut mengkhianati para Eternal. Icarus selama ini menyembunyikan fakta bahwa dialah yang membuat Ajak terbunuh oleh para Deviant dan hal itu menjelaskan fakta kenapa para Deviant mampu berevolusi, menyembuhkan dirinya sendiri. Cersei dan teman-teman Eternalnya akhirnya mendapatkan cara menghentikan kebangkitan Celestial, dan hal ini tidak dibiarkan terjadi oleh Icarus. Hingga pada akhirnya Icarus pun terpaksa melawan mereka semua. Tetapi karena tekad Cersei dan teman-temannya yang sangat kuat, mereka pun bisa menghentikan gangguan Icarus. Phastos dan Makari bekerja sama melawan Icarus. Sementara itu Thena berhasil membalaskan dendamnya pada Deviant yang membunuh Gilgamesh. Ketika Celestial Tiamut akan mulai bangkit, Cersei yang berusaha mencari cara menghentikan kebangkitan itu mendapatkan keajaiban. Dan berkat dari gabungan kekuatan teman-temannya itu, dia pun mampu menghentikan kebangkitan tersebut. Di akhir cerita, rupanya pengkhianatan Icarus tidak mendapatkan maaf dari teman-temannya. Icarus pun kembali menuju matahari untuk menebus kesalahannya. Namun Spread yang mengikuti Icarus mendapatkan pengampunan dan diterima kembali oleh teman-temannya. Tetapi ternyata Spread ingin berubah menjadi manusia, dan hal ini mampu dilakukan Cersei untuk mewujudkannya. Bumi pun kembali aman, para Eternal kembali bersatu, dan mereka berusaha mencari Eternal yang lainnya di alam semesta untuk meyakinkan mereka menghentikan kebangkitan Celestial. Namun perlu kalian ketahui bahwa perjuangan para Eternal belum berakhir. Arishem yang mengetahui pengkhianatan Eternal di bumi menjadi murka, dan dia pun menangkap para Eternal di tangannya.